Halo para pencari misteri, ketemu lagi dengan gue Gian di Dialog Misteri. Jadi di sesi kali ini gue ada kedatangan narasumber yang datang jauh-jauh dari Surabaya. Namanya Clarissa. Sebenarnya si Clarissa atau bisa disebut Ica ya, dia udah tinggal di Tangerang sih sekarang. Dan katanya di rumahnya di Tangerang ini dia memiliki pengalaman horor yang dirasakan oleh keluarganya, bahkan olehnya sendiri. Jadi gimana ya ceritanya Ica? Nah, seperti biasa ya, sebelum masuk ke dalam sesi, gue ingin mengajak kalian semua untuk tetap mendukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Follow IG dan TikTok kami juga di @dialogmisteri. Dan untuk kalian semua dapat mengirimkan pengalaman horor kalian atau dapat request topik pembahasan untuk kami bahas dengan cara mengirimkan email ke dialogmisteri.cerita@gmail.com. Kalau gitu, kita langsung aja mulai sesi Mori. Nah, Cak, tadi kan kata lu punya cerita soal rumah lu gitu kan. Nah, bisa nggak lo ceritain dari ya awal mula lah, gimana? Lo kan dari Surabaya aslinya. Nah, pas lo pindah ke sini dan ternyata ada kejadian. Boleh diceritain ke kami semua cerita Boleh. detailnya? Jadi gini ceritanya, gue tuh pindah ke rumah ini tuh awalnya tuh pas gue kelas 2 SD, sekitar tahun 2007-an kayaknya deh. Udah lama ya? Udah lama banget. Nah, bokap gue tuh beli rumah ini tuh second, jadi rumahnya udah jadi. Terus bokap gue beli rumahnya terus direnov ulang gitu. Jadi nggak dari scratch dari tanah kaveling gitu. Nah, terus ya udah pokoknya gue pindah ke Jakarta tuh gue udah terima beres. Jadi rumahnya tuh udah jadi. Terus ya udah tinggal di situ sekeluarga, gue, bokap gue, nyokap gue sama 2 adik gue. Nah, terus awalnya tuh damai tentram gitu loh, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa sampai suatu hari itu awalnya emak gue yang ngalamin kejadian-kejadian kecil gitu, gangguan-gangguan kecil kayak misalnya tuh dia dengar ada barang jatuh di dapur kayak gitu-gitu, terus ada barang gerak bunyi gitu-gitu, cuman dia nggak gitu pusingin sih, dia kayak anggapnya itu tuh kayak cuman angin lewat atau dia kurang tepat naruh barangnya jadi jatuh kayak gitu-gitu. Atau mungkin tikus gitu ya? Mungkin tikus atau binatang lain, nggak tahu gitu. Nah, terus sampai ada nih mak gue lagi yang diganggu. Mak gue lagi yang diganggu itu malam-malam pas tidur. Kan di dalam kamar nyokap gue itu ada kamar mandi kan di dalamnya. Terus kamar mandi itu pintunya tuh yang bentuknya bukan kenop gini ya, tapi magnet gitu pintunya. Oh, ini sliding atau pintu biasa? Pintu biasa yang cuman magnet ya? Cuman magnet. Oh, oke. Ya. Jadi kan kalau misalnya tutup kan ada jegleknya dikit gitu magnetnya. Oke. Nah, biasanya emang kalau tidur tuh pintu kamar mandinya itu dibuka dikit, soalnya kamar mandinya dinyalain lampunya. Kamar tidurnya dimatiin jadi biar ada cahaya dikit gitu. Nah, terus pokoknya pas semua lagi tidur, tiba-tiba nyokap gue kebangun kaget karena ada suara jeder gitu dari ada yang ngebanting kamar mandi di dalam kamarnya itu. Kenceng banget. Terus ya awalnya emak gue nggak takut, nggak mikir apa-apa, mikirnya itu gue, karena tuh kadang kalau gue ke toilet malam-malam tuh suka ke toilet yang di kamarnya. Oh, kenapa? Gitu. Kenapa nggak di toilet kamar lu? Toilet gue nggak ada kamar gue nggak ada toilet. Oh, kamar lu nggak ada toilet? Iya. Oh, oke. Jadi gue emang nyamannya ke situ kalau malam. Iya. Itu terus nyokap gue udah mau marah tuh ke gue kan. Terus ya udah dia ke kamar gue niatnya mau negor, terus tapi gue ternyata tidur. Jadi ya itu udah bukan gue. Terus paginya dikonfirmasi lagi sama dia, tadi malam subuh toilet enggak gitu kalau nutup itu jangan kenceng-kenceng bla. Tapi ya gue bilang enggak, gue sama sekali nggak ke toilet tadi malam gitu. Nah, itu kejadian kedua tuh. Tapi itu juga ya kalau di kamar ketutup kencang itu bisa nggak tikus ya atau angin gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Tikus nggak mungkin di kamar. Iya, tikusnya Tapi itu berotot berapa kali, Cak? Sekali Oh, atau enggak. jedar gitu? Oh, sekali. Oh, sekali. Sekali tapi kenceng. Langsung kebangun gitu, Subuh. nyokap gue subuh sih. Ica bangun subuh? Aku enggak bangun. Nggak subuhan?
Subuhan. Oh jadi Beda server. lu apa? Beda server. Oh jadi lu tidur terus gitu. Tidur, Straight. emang kebetulan malam itu gue lagi nggak pengen toilet, nggak bangun juga. Oke. Gitu. Terus lanjut. Terus, nah ini nyokap gue lagi nih, entah kenapa tuh awal-awal tuh nyokap gue dulu yang diganggu, cuman gangguan tuh ya kayak gitu-gitu doang, kayak diisengin doang gitu loh. Terus ya yang kejadian itu nyokap gue ya sempet takut taunya, cuman ya dia tenangin dengan doa aja gitu, nggak macem-macem. Terus ada lagi, kan nyokap gue tuh emang sering sendiri di rumah. Kadang soalnya bokap gue kerja, gue sama adik-adik gue sekolah gitu kan. Nah itu siang-siang nih kejadiannya, jadi nyokap gue itu suka sarapan pakai kopi. Terus tipikal nyokap gue itu kalau misalnya bikin kopi, selalu tuh kopinya tuh penuh banget gitu loh sampai ke bibir gelasnya gitu, sampai kayak hampir tumpah tapi nggak tumpah. Oke. Biasa ini tipikal Cina itu nggak mau rugi. Iya. Gue ngerasain. Dipol-polin. Nah terus Terus jadi dia bikinnya kan di dapur. Nah terus udah tuh dia selesai bikin, terus nih dari cerita nyokap gue sih, gue nggak tahu ya, abis dia bikin tuh dia tinggalin dulu kopinya, dia ngelakuin kerjaan rumah yang lain-lain. Itu pas dia balik mau ngambil kopinya lagi, mau minum kopinya lagi, kopinya tuh berkurang. Terus berkurangnya tuh lumayan jelas gitu loh, kan dari penuh banget kan sampai berkurang dari gelasnya gitu. Sementara yang kalau dipikir logika nggak tahu ya, tadi tuh berarti di rumah lagi nggak ada orang. kayak nggak ada orang, Gitu. bokap gue kerja, gue dan adik gue sekolah. Oh, oke. Dan pokoknya nggak ada siapa-siapa nih. Nggak ada pembantu juga, gue nggak punya. Tapi kopinya berkurang. Bisa jadi Itu. tikus nggak sih? Kenapa tikus mulu dari tadi? Tahu gue Kasian banget tikus. Ditalain tikus mulu ya. dituduh mulu. Kalau tikus juga pasti gelasnya tumpah nggak sih? Ya kalau Nggak. anak tikus mungkin nggak tahu sih ya. Lu tikus yang ini ya, yang Apa? kartun. Iya tikus kartun. Jerry. Pinter. Atau tikus Hashira angin tau kan yang berotot. Oh, tuh. Nah itu Kimetsu no Yaiba. Ya, ntar kita tampilkan. Terus abis itu Gitu. Terus ya udah nyokap gue cerita ke gue lagi, terus gue pulang sekolah, terus ya udah nyokap gue doa lagi balik. Soalnya kan ya nggak gangguin kayak gimana kan. Soalnya kebiasaan nyokap gue tuh dikasih tau sama mamanya kan juga bisa merasakan gitu-gitu kan, punya sixth sense lah. Oma gue dikasih tahu kalau misalnya emang ada kayak gitu-gitu yang nggak sampai ngeganggu gimana, ya doa aja pokoknya gitu. Oh, Oke. oke. Terus abis itu selang berjalannya waktu nggak ada apa-apa tuh, udah nggak ada apa-apa, nyokap gue juga udah tenang di rumah sendirian pun, tiba-tiba kali ini adek gue yang kena, adek gue yang pertama yang paling gede. Gimana tuh? Di rumah juga, cuman di ruang tamu. Ini kejadiannya malam-malam lagi, cuman nggak terlalu malam, soalnya kayak bokap gue baru pulang kerja juga, kita baru pulang sekolah juga. Terus malam-malam lagi gabut gitu, gua, nyokap gua, bapak gua sama adik gua yang paling kecil lagi di kamarnya nyokap gua tuh. Gua lupa sih kita ngapain, pokoknya kita main-main aja sendiri gitu. Kumpul-kumpul. Lagi judi nih mereka. Jadi adek lu sendiri, Adik gua yang pertama itu nonton Netflix di ruang tengah. Oh, adek yang kecil ikut lu. Iya, baru di ada yang kamar. paling Oke. kecil di kamar. Nah, ada yang pertama itu nonton Netflix sendirian. Terus, Netflix horor. nah gue nggak tahu, tapi harusnya enggak ya. Soalnya dia nggak gitu demen horor. Oke. Oke. Dia duduknya, kan ini TV ya. Dia duduknya tuh bukan di sofa, tapi deket TV di lantai, ngemper. Nah, kebetulan kalau dia ngemper, apa ya? Jadi kalau duduk sini, ini TV, sininya tuh langsung pintu utama keluar. Cuman dia agak jauh gitu loh, nggak yang sedekat itu. Oh, jadi itu TV pintu utamanya tuh nyampingin gitu ya? Nyampinginnya dia, Oh, oke. Nah, waktu kalau malam kita belum tidur, pintu utama itu kan ada pintu yang gedenya itu, 2 pintu, sama gue punya pintu kasa yang buat nyamuk itu. Ya nangkep. Iya. Nah, yang pintu gedenya itu kita buka satu, pintu kasanya kita tutup. Masih bisa kelihatan luar kan, cuman nggak kebuka banget. Biar udara masuk lah gitu ya. Nah, terus ya udah, gue lagi di kamar senang-senang, tiba-tiba adek gue yang pertama ini tuh cepet-cepet masuk kamar, terus kayak ketakutan gitu loh, mukanya pucet, terus takut banget, langsung nangkul bokap gue. Terus ya udah sama bokap gue ditenangin dulu, terus baru ditanya tuh pas datang kenapa, terus dia cerita kalau misalnya pokoknya pas dia nonton itu, dia ngerasa ada yang nggak enak dari sisi dari pintu luar.
terus pas dia beraniin nengok udah ada sosok gitu tinggi, terus tangannya tuh udah setengah masuk gitu mau ke arah lehernya dia gitu. Tangan Tembus. panjang dong tangannya. Iya, jadi badannya orang itu tuh di depan pintunya nggak bisa masuk, tapi tangannya yang masuk panjang gitu. Panjang Dalsim, tangan. dalsim. Dalsim ya bener. Street fighter. Street Fighter Oh. ya. Itu kalau tangannya panjang artinya Pencuri. Suka megang. suka megang, suka mencuri. Nah dia mungkin mau mencuri sesuatu. Pencuri adik gua. Ya mungkin menculik. Ada lu Bisa. cowok cewek? Cowok, dua cowok. Oh cowok semua. Mm-mm. Terus itu Sosoknya cewek. ya sosoknya apa nih? Iya. Sosoknya ya siapa tahu Sosoknya- cewek nih. Kayaknya perawakannya cowok sih, soalnya dia nggak ada kepala jadi nggak tahu. Jadi Nggak ada apa nggak kelihatan? Iya. Nah, gua lupa Karena sih saking tepatnya ya. tingginya mungkin. Tapi yang seingat gua ada gua cerita itu badannya itu memang pas banget di ceilingnya rumah gua, di sini pintunya gitu loh. Oh. Berarti Terus ya tinggi. memang sepenglihatan dia, gua nggak tahu ya nggak kelihatan apa nggak ada, cuman ya dia nggak lihat kepalanya. Panjang Gitu. tangan dan panjang kaki. Berarti Iya. dia cocok main basket. Oke lanjut. Jadi Iya. abis itu kan apa? Jadi adik lu kan masuk ke kamar, pucat mukanya, ditendangin. Akhirnya dia cerita tuh. Dia cerita. Nah, adik lu berarti malam itu gimana? Masih diganggu terus tuh selama semalam itu? Kebetulan sih bokap gua, waktu itu kan kita lagi rajin-rajinnya ke gereja kan. Heeh. Bokap gua langsung telepon pendeta, minta tolong. Bokap gua nggak ngejelasin detail ceritanya ke pendetanya, dia cuma minta tolong buat rumahnya diberkatin, minta adik gua diberkatin lagi, didoain lagi gitu. Gue demen nih eksorsisme nih. Kayaknya ada eksorsisme mau. Enggak, Oh, enggak ya? cuman ngeberkatin. Oh, berkatin. Di hari yang sama. Enggak, itu kan udah malam, jadi cuma telepon minta tolong besoknya, jadi besok Oh. siangnya pendeta gua dateng. Gue kira langsung datang instan. Enggak sih. Cuma instan. Iya, Same jadi day. same day langsung datang. Someday. Iya, terus Pastor. Terus lanjut. Terus, nah yaudah besoknya pendeta gue datang, terus abis ngeberkatin rumah gue semuanya diurapin pakai minyak urapan gitu, adek gue juga didoain. Pendeta gue ngomong ke bokap gue, dia nggak nyeritain detail, cuman ya dia cuma ngomong ke bokap gue kalau misalnya aura-aura yang nggak enak di rumah itu udah dia doain lah, udah dia berkatin gitu. Pendetanya gini nggak? Enggak. Saya mencium bau-bau. Ini jarang nonton TV nih Kur, kayaknya beda generasi deh dia. Iya dia udah nggak paham yang begini-gini deh. Iya udah nggak ngerti nih. Siapa tahu nggak siapa nih? Enggak. Hah? Nggak tahu. Yang mukanya kayak Itu Lord kita. strawberry katanya. Enggak tahu. anjir. Bahaya Kur jangan ngomong ke sini. Loh, enggak, dia udah ngaku emang Oh, dia kata, ngomong. kata orang-orang. Oh, orang-orang ya, bukan kata Dia kita. dicengin bentuk mukanya kayak strawberry. Strawberry. Heeh. Apa telur? Kayak gue pernah tahu tapi takut Telur. salah. Udahlah kita ngomong balik ke dalam topiknya aja. Udah melenceng dia. Iya, udah terlalu jauh nih. Iya, gimana tuh? Lanjutnya tadi kan kata lu pendeta lu datang kasih minyak urapan ya. Heeh. Kasih minyak urapan diberkatin. Selanjutnya gimana? Terus ya udah pendeta gue cuman ngomong orang-orang yang nggak enak udah diberkatin. Terus ada satu hal, pendeta gue tuh ngomong kalau dulu dia nanya, lebih ke nanya sih ke bokap gue, ini dulu rumah tuh apa gitu awalnya. Bokap gue juga nggak gitu ngejelasin, soalnya juga nggak nyari tahu soal rumah itu gitu. Nah terus soalnya pendeta gue ini kan juga bisa apa ya, gue nggak tahu detailnya tapi kayaknya dia bisa melihat, bisa merasakan juga lah, punya kemampuan itu gitu, indigo kayak gitulah. Oke. Nah Game lo apa? Game lo? Game gua. Oh iya. Game Cina. Iya, ini lagi ngumpulin energi-energi. Oh, by the way, Meditasi. Gua ambil ini ya karena nggak enak dilihat kamera. sensor. Iya, sensor. Ya, terus? Iya, jadi pendeta gue bilang kalau di bawahnya tuh ada sumur gitu. Cuman bekas ya sumur. di bawahnya rumah ini Masih ada Iya. masih bekas ditutup. ditutup. Oh, Dia bukan. ngomongnya sih di bawah ya. Jadi harusnya ketutup rumah gue gitu. Bukan masih ada kayak ada ruangan terus sumbernya masih. Enggak kelihatan, kita nggak tahu. Itu kayak film Sadako ya kalau nggak salah ya. Yang Iya, sumurnya ada kalau ada kan, sumur. terus keluar langsung. Tapi sampai sekarang nggak tahu sih beneran ada apa enggak. Soalnya bokap gue juga nggak nyari tahu. Oh, karena jadi dia nggak cuek digali. aja.
Nggak coba dilihat. Sayang sekali. Siapa tahu kan lu ketemu harta karun di sana, Betul. ketemu duit kan itu Keluarga. ternyata timbunan apa kayak penjahat zaman dulu gitu. Keluarga temunya gitu. Apa? Nanti ketemu keluarga. Kamu keluarga. Harga apa? Harta karun. Oh. Oh, bener juga. Ya, harta Harta yang paling berharga. adalah Keluarga. kayak betul. Nah, terus Ambilin opaknya dong. Hah? Opak. Kenapa Jualan opak kan? Hah, kok opak? Ih. Lu nonton? Gua nggak nonton. Tahu gitu. Oke, nggak nonton. Oke lah. Oke, lanjut. Berarti kata pendeta lu ada ngomong nggak itu tuh kayak asal si makhluk-makhluk itu ternyata dari apa si sumur itu kah gitu? Dia nggak ngomong detail soal makhluk-makhluk sih, soalnya kayaknya takut bikin kita kepikiran. Terus ya udah dia tuh maunya kita yang penting tahu udah diberkatin, udah nggak ada apa-apa gitu aja. Dia cuma ngomong kayak gitu. Terus ya mungkin karena bokap gua agak cuek gitu soal itu, jadi dia nggak ngejelasin lebih lanjut gitu. Dia cuma ngasih tau gitu doang Oke. gitu. Terus ya udah akhirnya udah diberkatin, aman lagi. Ya udah aman. Nah ini cerita gue. Pribadi. Dari tadi itu cerita keluarganya. Itu teaser. Teasernya. Jadi backstory-nya gitu katanya. Gitu. Iya. Terus? Oke. Gue juga sebenarnya heran sih kenapa gue bisa kejadian di gue. Soalnya di keluarga gue itu memang yang sensitif, yang bisa dibilang sensitif itu nyokap gue sama adik gue yang pertama. Gue sama bokap gue tuh paling bodo amat cuek sama soal hal-hal yang kayak gitu. Jadi yang keturunan oma tadi ya? Oma. Nah, keturunan oma lu itu adalah nyokap dan ke adik. Cuman emang harusnya tuh mereka juga nggak bisa lihat, nggak punya kemampuan lihat, cuman ngerasain tuh bisa gitu peka. Gue sama bokap gue tuh udah pokoknya nggak peka, nggak bisa ngeliat juga untungnya. Terus pokoknya nggak peka lah, kayak ada orang lain itu kita nggak tahu. Nah tapi ini kejadiannya waktu gue lagi skripsi pas kuliah, mepet deadline tuh. Mepet deadline, gue begadang karena memang kebetulan tuh yang gue kerjakan tuh susah-susahnya bagian keuangan. Terus ya udah gue berhari-hari tuh 3 hari sih begadang. Nah pas gue begadang itu gue inget banget tuh waktu itu lagi jam 7 malam. Soalnya gue tuh duduk di kasur, terus di paha gue tuh laptop, terus ya udah gue ngerjain di kasur aja gitu duduk. Nah kasur gue itu kebetulan seberang-seberangan sama meja rias. Meja rias tuh yang ada kacanya lumayan lebar gitu, lumayan lebar. Nah dari tempat gue duduk ke meja rias, gue bisa ngeliat pantulan depannya meja rias itu lemari, sama di sebelah lemari, di antara lemari sama tembok kamar gue tuh ada celah kecil gitu, yang biasa tempat taruh koper, sama barang-barang box kecil gitu. Kayak gitu. Ya udah gue kerjain sampai pada akhirnya gue nggak sadar gue ketiduran terus di saat itu gue mimpi. Nah gue bisa tahu gue mimpi tuh karena gue tahu gue kebangun gitu loh, jadi ya gue sebut itu mimpi, cuman nggak tahu lagi ya. Soalnya di mimpi itu tuh layout kamar gue sama yang sebelum gue ketiduran tuh sama persis, jadi lampunya tuh nyala dua-duanya. Gue lagi duduk ngerjain skripsi, terus di paha gue ada laptop. Terus ya udah sama, cuman yang bedain itu gue ngeliat sosok di celah antara lemari sama tembok gue itu. Gue ngeliatnya tapi refleks dari pantulan meja rias gue. Terus ya udah di mimpi itu gue ngeliat itu. Itu Sosoknya Iya, apa tuh? sosok itu. sosoknya apa? Sosoknya tuh kayak Miss Kay. Miss Kay itu apa? Persis. Itu apa? Miss Kay itu kunti. Oh, kunti. Nggak boleh disebut. Katanya kalau Kenapa? misalnya disebut bisa datang. Emang ya, iya. Kor? Kayak lu. Gua kayak lu. Menurut gua. Kata orang sih, cuman nggak tahu Oh bener apa iya. enggak. Nah, kita tanya ke Pak Bener Chris. sih. Apa? Bener kan? Ya semua sih. Oh. Maksudnya goib itu kalau kita obrolin pasti datang. Ket- Pasti datang. Kalau gua obrolin uang. Datang sambil kerja. Iya bener juga sih, nggak salah. Oke, terus berarti nah ini dia berarti lu ngeliat Kunti masa nah itu perawakannya kayak gimana? Persis kayak kunti biasanya. Jadi dia Hah? Jadi dia ini pakai baju putih, terus tangan panjang gitu bajunya, terus rambutnya tuh panjang seginian, tapi mukanya nggak kelihatan, ketutupan rambut semua gitu di depan.
sebenarnya nggak serem sih, cuman karena itu pertama kali gue ngeliat kayak gitu jelas meskipun di mimpi ya kayaknya, tapi ya agak sedikit takut dan kaget. Nih ya, kok ada sosok ini di kamar Iya, di gua. kamar lagi kan, setiap hari gue tidur situ. Terus ya udah, akhirnya pas gue ngeliat dia, nggak berapa lama tuh gue kebangun, tapi kebangunnya tuh kaget gitu deg-degan. Terus ya udah kebangun kaget, nah kebangunnya tuh juga lewatnya sama, persis. Gue duduk di laptop terus lampunya nyala, tapi gue lihat cahaya dari jendela gue, jadi ya udah pagi gitu. Jadi kayak ketindihan yang ngomongin, tapi bukan ketindihan juga. Iya. Kayak setengah Mimpi. sadar. Ya mimpi. Tapi Iya. kayak mimpinya. Kayak real gitu, iya. real banget. Tapi pas lu mau ke apa ya, ketiduran, ada berasa ke badan apa gimana nggak? Maksudnya kayak nggak enak kah? Gak ada sih, soalnya gue ketiduran juga nggak sadar, tiba-tiba Dan- ya langsung. Tapi kunti itu juga ada kayak tiba-tiba datang ya. Enggak, dia diem Diem aja doang, sana. nggak ngapa-ngapain. Tapi kayak ngarah ke arah lu liatin gitu, bukan? Nah, dia Gue sih tutup ya? berasanya dia ngeliatin gue lewat pantulan kaca juga ya. Ya. Tapi kan mukanya nggak kelihatan, cuman arah badannya doang gitu loh. Gitu. Gimana tuh? Gimana kalau kita masukin ke lu, Bik, kuntinya? Sumpah. Aduh. Masa gua kan Bisa. Bisa Gian, jago deh. Gak, gua belum nggak sejago itu, cuman kayaknya harus lu dulu deh Kur. Kenapa gua? Tapi itu emang Kasihan. beneran ada di situ? Apa cuman mimpi gue? Beneran, jadi mimpi itu ada beberapa jenis sih. Maksudnya emang ada yang petunjuk, ada yang memang dari jin atau setan atau apa kayak gitu. Nah itu dia mimpiin itu sebenarnya ngasih tahu lu, gua di sini loh kayak gitu. Buat apa tuh? Jadi itu sebenarnya bukan, kalau dibilang mimpi bukan kayak mimpi, malah kan Tapi emang makanya kayak kayak real juga sih. real kan Iya. gitu. Nah itu udah dikasih ke di dalam alam sadarnya, kayak ketemu di tengah gitu loh. Kayak karena- mungkin pernah tahu ketindihan nggak? Tahu sih cerita-ceritanya. Ya ketindihan kan misalnya kalau mau ketindihan kan kayak mau tidur, tapi itu sebenarnya pas mau tidur itu lagi ketemu di tengah gitu, makanya pas bangun nyangkut gitu model-modelannya. Oh. Apa karena gue nggak peka ya, jadi dia datangnya lewat mimpi gitu. Betul, kayak gitu lah. Oh, jadi kalau gua juga ada mirip gini nih ceritanya. Berarti gua nggak peka juga nih. Gua pernah datang mimpi sama Kunti juga. Tapi ya udah dari dekat lemari juga sih kebetulan. Iya. Kenapa dia sukanya Enggak, lemari? gua nggak ngerti makanya. Jadi kayak pas gua denger cerita tuh, wah mirip cerita gua nih. Cuman kayak ya udah lihat doang, selesai. Gitu. Gue juga gitu. Heeh. Itu nanti kita masukin. Oh sekarang ya ke Gian ya? Coba ya. Boleh sih. Boleh, mulai Gian nyuruh gak? Ya kan pada mau ngeliat ya? Gua belum lancar tapi gua. Ya nggak apa-apa, orang pada ngerti kok. Ya udah, kita mungkin apa? Sesi nyuruh. Sesi nyurup. Aduh, ini kita udah masuk ke sesi nyurup sih sebenarnya. Semangat Gi. Nah kali ini Gian mau nyoba nyuruh. Gue tuh sebenarnya Enggak, soalnya Gian ngomong gini, katanya Pur banyak yang pengen beraksi. Ya udah Gian beraksi. Iya, cuman karena di depan kamera kan gue belum jago nih sebenarnya. Cuman Iya. ya Nggak usah jago-jago lah, nyuruh mah yang penting masuk. Iya, bener juga. Yang jago tuh yang Iya. kehilangan kesadaran. Kalau mau nyuruh jago. yang kehilangan kesadaran. Iya. Nah. Sampai manjat-manjat. Itu kan jago bener. Oh iya, kan? itu jago sih, bisa nempel gitu kan. Iya. Waduh. Sampai Kira-kira nempel ntar dia tembok. kayak gitu nggak tuh? Enggak. Kayak enggak. Enggak. Semoga enggak. Gue kayak gini aja biar nyantai. Ya udah. Oke, ya, coba ya kita masukin ya. Langsung ketawa. Ih, kenapa ditunjuk ke gue? Enggak, ini memang vibes-nya gini kalau nyuruh Oh. konti. Langsung ketawa. Lucu. Siapa kamu? Baik. Gue takut. Baik. Halo. Halo. Katanya waktu itu nampakin Ica. Coba dong kamu cerita dulu. Cerita apa? Itu yang tadi kata Ica tidur. Terus lihat ada kamu nih di belakang lemari. Coba ceritain versi kamu, point of view kamu. Lagi pusing dia.
Iya, Iya, siapa? cerita dulu, nggak usah yang pusing-pusing. Coba kamu cerita dulu aja. Cerita yang mana ya? Ya, gimana kamu kok bisa bikin Ica mimpi gitu loh. Itu kamu yang nampakin. Sebenarnya pengen ngobrol aja. Ngobrol apa? Pengen teman. Kamu sih Apa? Aku kenapa? dipanggil nggak nyaut. Ya udah, aku datang ke mimpi. Dipanggil nggak Aku nggak nyaut. bisa denger. Bingung Namamu juga siapa? Putri. Putri siapa? Namanya Putri. Panggil Putri aja kan? Putri salju. Dingin nih, kamu datang dingin. Ya sih. Hmm? Tapi nggak ada salju. Udah. Indonesia mana ada salju? Kamu beneran di kamar tuh? Kamu tahu namaku siapa? Kamu ngegele ya? Caca. Ica. Duh, Ica. Kamu kemana sekarang? Aku udah pindah, nggak di situ. Oh, udah nggak tinggal di rumah itu? Ca? Enggak, gue sekarang kan semenjak keluarga gue pindah ke Surabaya lagi, gue ngekos. Oh, udah Jadi di rumah gak ada orang. Terus kenapa nangis? Sendirian. Ya elah, Kan ada anjingku. ada anjing sana. Takut. Galak. Kok kamu takut sama anjing? Galak. Itu kan gonggong mulu. Di rumah. Mana di dekat jendela. Kenapa deket jendela? Anjingnya di depan. Oh iya? Iya, ditaruh depan kamar. Oh, Gitu. Emang gak ada yang lain di rumah? Kamu sendirian? Kenapa? kenapa gitu? Dia lagi nunjuk ini kur. Teronik. Bukan. Hah? Enggak, maksudnya dia kasih tahu ada yang itu sih itu ada yang apa ya? Kayak gede gitu ya. Maksudnya ngedistract dia? Enggak, Enggak, takut. dia takut. Ya udah. Di sini apa di rumah? Di sini dia lagi masuk, terus di area sini ada yang gede, terus dia kayak merasa terancam. Oh, Emang digangguin? Enggak sih. Ya udah, ngapain takut? Ya. Ribet digalakin amat lu. sama Kuris. Enggak, disuruh cerita malah takut. Oh, Apa? serem galak. Emang? Enggak, lagi suruh cerita malah ngurusin Iya, yang gede-gede. Balik. Ganteng. Kamu galak. nih, dengerin ya. Kamu sama anjing aja takut. Dia anjing aja takut, gimana main gede ya? Iya sih, bener sih. Nanti gigi. Lah kayak digigit aja. Emang punya badan? Punya. Mana? Wah, badan siapa? Ya. Jadi dia ganteng, Putri. Ini Iya. Jadi Putri mau nggak sama Gian? enggak mau. Nggak mau. Jadi ini sama Gian nih, gaya-gayaan. Putri bilang mau tuh. Enggak. Kenapa? Udah lanjut dulu, jangan nyari cowok Iya. lu. Suruh cerita nyari Ya cowok. udah. Jadi kamu sendirian di sana, nggak ada lagi. Ada sih. Ada di mana? Itu tuh. Ada yang di depan. Di depan rumah. Di ruang tamu. Hmm. Siapa itu? Tinggi, gede, Apa tuh? Besar. besar, jahat. Mm-mm. Kenapa Takut. kamu? Takut. Hmm, Berarti waktu mimpi Nica ganggu apa enggak? Siapanya? Kamu niatnya ganggu apa enggak? Enggak. Oh enggak. Pengen temenan. Temenan. Temenannya gimana kalau udah tahu? Nggak tahu sih.
Tapi lihat Ica aja senang. Berarti Ica seneng. Terus kamu sekarang aku udah nggak di rumah, kamu nggak ngikut aku. Kenapa? Nggak bisa. Mau ikut kan? Apa? Oh ikut dia? Ih, nggak cuma nanya. Oh Ica nanyain ya tadi ya? Mau Cuma tuh dia. nanya. Bisa ya? Nego sama gue lagi gak boleh. Ih, Tapi itu yang gede Kenapa yang gede? jahat. Jahat. Ya. Ketahuan dikurung. Kamu kalau ketahuan dikurung. sampai di ruang tamu. Kamu Dia jahat. kamu cakep nggak? Cakep dong. Iya. Waktu masih hidup pacarnya berapa? Nggak usah nangis, cuma nanya doang pacar. Kangen. Pacarnya masih ada apa udah nggak ada? Oh, Hmm. ada. Lupa. Gimana sih? Banyak deh. Banyak. Ya. Kamu ngikut Ica, keuntungannya apa buat Ica? Ada untungnya nggak? Apa ya? Ngajak ngobrol. Orang Ica nggak bisa diajak ngobrol. Iya. Coba. Bisa. Coba kamu cari tahu keuntungannya baru ntar kamu boleh ikut dia. Nanti kita ngobrol di mimpi. Mau nggak? Enggak. Kamu nggak mau sama anjing aku ya, jagain dia kesepian tuh. Takut. Kita menderita senang di atas Iya, penderitaan setan, juga. bukan orang ya. Tapi gue penasaran dah yang dia bilang di ruang tamu itu. Nah, kenapa tuh? Iya, apakah kan nyokap gue kan kejadiannya di ruang tamu tuh. Oh iya, Dia itu yang makan gangguin kopi. mamanya. Yang gangguin Dia. mamanya bukan? Iya. Oh iya. Itu Kur. Mm. Dia tuh kayaknya lagi mau ngejelasin kayak ada kayak Coba Apa ya? jelasin aja. kayak ada pintu ya. Yang tadi kayak Ica cerita. Gue dapet gambaran pintunya kayak bar gitu kan. Oh itu. Oh, Tapi- yang pas di kamar Kamar mandi. mandi. Iya, tapi nggak tahu ini kenapa tiba-tiba di dalam kamar mandi gitu gelap. Kopi. Kalau yang kopi, siapa Dia yang minum? minum. Dia juga. Bukan. Oh bukan. Siapa? Ada lagi. Ada yang lain ya kayaknya. Rumahnya sarang dedemit ya? Serem banget. Iya. Iya, dia jawab ya. Oh iya. Dijual murah berarti tuh. Ah sayang. Panggil pasukannya banyak biar murah rumahnya. Ih jangan. Kasian papaku. Iya jangan aku. Enggak, ini bercanda ya guys. Apa? Bisa. Hah? Saya ikut Ica. Kan tadi ditanya keuntungannya apa buat Ica. Jelasin dulu. Satu aja minimal satu. Biar nggak bosan. Enggak, dia bisa Aku nonton kerja. Netflix tuh, kerja. Hiburannya nonton Netflix. Main game ini meditasi. Game Cina. Hah? Ada game gini meditasi. Diajarin. Ya. Nah, kayak gitu. Oh. Ntar ke surga. Bisa. Bisa nggak meditasi? Minta ajarin Gian, ngerti? Apa dia nggak mau ngajarin? Mau. Kur dia nanya ke gua. Gimana katanya caranya? Ini muncul nih suaranya. Oh, iya, Iya, bisa iya, main. kata, gimana caranya? Kata. Nanti lah.
Abis ini diajarin Gian. Kamu tadi yang Ica cerita semua dengerin nggak? Kata ini belajar sama. Iya. Nanti cerita Ica kamu denger semua nggak tadi dari awal? Tadi masih di sana. Oh, masih di sana. Enggak. Nah, adanya pernah mau dicekek tuh. Tahu nggak ceritanya? Tuh. Di depan. Oh, ada di depan. Dia masih di situ. Depan rumah. Ini nunjukin dekat pagar ya. Masih ada. Gua kurang ngerti nih dia ini kayak memori dia waktu itu atau gimana ya? Jadi itu memori dia ngasih unjuk. Memori ya? Itu Sama, Pak. Tinggi gede, tangannya panjang. pagar lu warna hitam atau apa? Minta lihat mukanya coba Gi. Lihat mukanya bisa Ada nggak? mukanya nggak? Gue minta lihat ya, coba ya. Iya, coba lihat. Liatin mukanya. Nggak kelihatan. Itu Kenapa? Kenapa? Kenapa kan? kepalanya Kenapa? Nggak ada. nggak ada. Serem. Enggak Gi. Ini Kunti takut hantu loh. Ini Ini Gian ya ngomongnya. agak aneh. Iya. Iya, kan ada ininya juga. Oh, Apa iya, levelnya ada ya? grade-nya, iya. Oh, berarti Putri masuk di bawah. Iya, kerocok. Oh. Cupu Putri mah. Apa? Coba kalau bisa ikut Ica. Emang bisa nggak dikekang sama yang di ruang tamu itu? Itu jahat. Emang Putri baik. Ya kan nggak ngapa-ngapain Ica. Ya karena nggak bisa ngapa-ngapain aja. Enggak sih? Iya. Kamu bisa ngapain emang? Bisa ngapain aja? Dulu hidup sih banyak. Iya, pas udah nggak hidup. Nggak tahu. Kalau dulu bisa masak. Bisa masak. Ica bisa masak nggak? Belum lihat. Apa? Udah lihat belum? Jangan ketawa doang. Bisa nggak? Apa? Katanya ini, Cak. Lu pas diet baru sering masak ya? Iya. Emang kan bisa lihat aku masak ke dapur, katanya nggak bisa kemana-mana. Ya kan datang ngintip ya. Cuma bisa lihat dari jauh, dari kamar. Hai, kalau lagi nggak diliatin sih Oh. itu aku ikut. Dia ngomong susah banget. Atau aku ini hidung gua bindeng. Takut ya ngomong. Ica, ada mau nanya lagi nggak? Aku dicari. Aku dicariin? Nggak apa-apa. Bisa dulu. Ya ntar dibalikin biar nggak cariin. Emang diapain sih kalau misalnya ketahuan? Iya makanya nggak usah ikut Ica biar nggak dicariin ya. Iya. Nanti ini lagi dicari sama yang itu. Udah mau pulang. Mau di sini nggak? Mau. Anjir sih Ica. Ditawarin dong sini. Di apartemen ya gitu. Salah. Mau di sini di apartemen ya. Salah. Pokoknya sama Ica. Maunya sama Ica. Emang boleh. Boleh nggak? Sama yang di sana boleh nggak? Masa nggak boleh? Aku juga nggak berani izinnya ke sana. Ica ada mau nanya lagi nggak? Nanya apa ya? Gue bingung weh. Yang kejadian rumah aja. Paling ini sih ada satu lagi sih. Oh yang itu. Yang ada pacar adek gua. Oke. Waktu itu kan datang ke rumah. Coba kamu dengerin nih. Iya, dari pacar adekku ke di rumah. Terus waktu itu lagi nggak ada gue sih di rumah, cuma ada nyokap gue, adek gue sama pacarnya. Terus pacarnya tuh, pokoknya nyokap gue lagi di kamar, adek gue juga lagi ngambil barang di kamar. Terus pacar adek gue di ruang tamu sendiri. Terus kan kebetulan kan ruang tamu tuh di sebelah, ini kan sofa ya,
di sininya tuh ada pintu mengarah ke tempat cuci yang ada tangga naik gitu ke jemuran. Terus pas dia berdiri di ruang tamu, pacarnya adik gue ini, dia sekelibat ngelihat kayak ada cewek baju putih juga, terus ini apa ngarah ke kamar pembantu yang di tempat cucian situ jalan. Nah, dia kira tuh gua karena ya tingginya kayak gua, terus rambutnya juga panjang kan kayak gua, hitam gitu. Terus ya udah dia nanya ke nyokap gua, ada Cica ya gitu, sana mau nyapa gitu. Terus nyokap gua bilang enggak, lagi keluar. Ya udah dia diam. Habis itu dia cerita ke adik gua cerita ke gua. Terus ya gua sempat ngesasnya apakah itu sama kayak Putri gitu. Cuman ya itu sampai sekarang gua nggak tahu jawabannya. Apakah itu kamu, Putri? Bukan. Siapa? Ada putri yang lain? Ada putri yang lain. Dia kayak mau ngomong kur. Kayaknya ada semacam juga sih. Gua kurang tahu ya. Dia kayak mau ngasih tahu. Tapi kayak entah kayak nggak mau ngomong. Itu siapa tuh tadi dicerita? Kenapa nggak mau cerita? Kur. Takut itu ketahuan sama yang itu kayaknya. Nih coba. Tuh, bentar. Coba bisa nggak cerita sekarang? Udah. Coba. Yang di tangga ya. Di bawah itu. Tuh. Kadang ada yang lain sih. Tapi ada yang kayak kamu. Baik nggak? Kayak Cerewet. galak dikit. Temenan sama kamu? Enggak sih, kenal tahu aja. Tapi dia nggak ngapa-ngapain di sana. Cakapan siapa? Kecantikan yang paling langsung gue lah gitu. Ya pastilah. Kalau sama aku? Aku dong. Gitu. Kalau sama dia? Lihat depan kamu. Iya tuh depan. Ini cewek di depan, bawah. Yang cewek depan tuh. Ini tuh. Cakapan siapa? Aku sih cuman itu Oh. ada yang galak. Ya kan cuma ngeliat doang. Dan nenek. Takut di mana? Ya udah berarti tadi bukan kamu sosoknya yang menyerupai Ica di tangga. Aku nggak yakin sih. Nggak yakin. Ada. Dia kayak ini kur, katanya kayak mungkin dia pernah lewat tapi dia nggak perhatiin gitu, kayak sekilas ya. Oke. Kayak agak abu-abu gitu loh, kayaknya bukan dia deh. Dia coba ingat-ingat apakah dia, katanya bukan. Jadi sebanyak itu di rumah gue. Ternyata. Emang pernah nyerupain Ica? Sambil jalan-jalan. Aku Ya terus kenapa merasa? takutnya ada yang lihat dan lagi ingat-ingat. Oke. Ya udah, Ica ada mau nanya enggak? Udah sih paling. Ya udah, Putri ada mau disampaikan ke Ica? Perpisahan terakhir.
Mau ikut? Takut sama itu. Hah? Yang di tengah tuh serem. Ya kan nggak di tengah kamu. Akunya ditahan di sana. Oh ditahan. Udah nggak apa-apa, ntar kan aku masih sering kesana. Jarang ketemu. Ya udah maunya di mana selain nama Ica? Maunya di mana selain nama Ica? Deket tempat Ica aja. Nih, selain nama Ica. Nih, pilih. Rame ya depannya. Nih, ngikut orang. Cowok-cowok semua. Mana yang kamu suka? Mau ikut cowok-cowok, jangan lah. Kelamaan. Yang baik aja. Siapa yang baik? Gian yang paling baik. Ya Allah. Ya udah ikut sama Gian ntar di Jangan Gur. di sini di balkon ya, di balkon. Aduh. Gur ini gue ya. Ya, nih lo Gian. Ini dia kayak lagi malu-malu ya. Tapi gue yang nge-take over deh. Gue ngomong. Aduh. Mau kan sama Gian? Emang lu aja yang nolak Ki. Aduh ketawa lagi deh. Di depan sini aja ya. Lapangan kosong tuh. Hah, itu aja. Ya udah. Nanti Apa? belajar. Apa tuh namanya? Masih inget dong. Oh iya, ntar kalau Gian lagi belajar kamu lihat kan dari situ. Bener nggak? Itu bisa. Bisa lihat ntar. Ya kan? Bisa. Oke. Bye Putri. Nah, so bye. Bye itu bye Ica dulu. Nah, cukup. Iya. Ih, matanya merah. Tadi mau nangis berapa kali. Oh. Gue sampai ke bawah. Itu sih kasihan sebenarnya yang gue ada ke bawah ini. Yang dia kayaknya ketakutan ya sama si itu. Takut. Kayak pas diingat kenapa nggak di sana aja kan. Dia kayak takut banget sama si itu. Yang sosok yang gede. Tadi itu sebenarnya pas lagi masuk itu ya. Sebenarnya dia kayak mau cerita itu agak sebenarnya gue bingung sih, dia kayak mau cerita tapi agak takut. Ini Gue mau nyantai susah ya lagi di kamera ya. iya Bener. aduh Gimana sensasi nyuruh Kunti pertama kali? itu bisa kayak tiba-tiba ketawa sendiri, makanya gue bingung kayak kenapa sih ketawa langsung. Tapi Ica pengen ketawa juga nggak? Maksudnya pas si Kuntinya ketawa? Iya, pengen ketawa karena lucu. Iya. Terus tiba-tiba Gue juga ketawa sendiri karena Jadi vibes-nya happy gitu ya? ya. Jadi Gue bingung tiba-tiba ketawa, kenapa gue ketawa sendiri, gue bingung sumpah. Terus abis itu apa sih namanya, tapi yang bagian yang pas dia ketakutan, badan gue sih berasa dingin ya. Berasa dingin. Dia kayak sebenarnya kasihan sih dia di sana. Dia kayak ngasih tahu dia tuh sebenarnya kayak pengen lepas, pengen bebas. Udah gitu nggak ada Ica lagi ya? Iya udah nggak ada Ica. Biasa dia kayak bisa kayak ya udahlah mau di kayak mana tapi ketemu Ica gitu ibaratnya. Ketemu Ica udah happy lah dia. Makanya sekali-sekali pengen ngobrol, kayak pengen curhat lah, kayak mungkin cewek-cewek kalau pengen curhat gimana sih gitu loh. Rasanya kayak gitu. Sih. Terus tadi sedihnya itu Bener kan dia pengen curhat. siapa? Oh nggak salah. Iya. Kirain nggak masalah sih. Nggak salah. Oh, Salah denger gue. oh nggak masalah gue. Enggak weh, gue nggak bisa weh, Salah, takut Dok. kalau disengaja. Lo suruh kemana tadi dia tadi? Tadi itu mau nunjuk-nunjuk ke gue tapi kayak nggak. Kayak lu yang nahan gitu kan? Iya, gue nggak mau. Dia mau kayak ikut siapa? Gue tahanin terus tangannya biar ke depan. Dia tadi terinspirasi game Iya, lu. anjir dia tertarik banget main Itu game. gue sampai ini kan dalam hati gue ngomong kan, itu banyak cowok-cowok yang nonton di depan kan. Terus dia liatin banyak katanya, tapi tetap mau di sini. Aduh. Itu tapi tadi kan dia nggak boleh kemana-mana, terus lu pindahin ke situ beneran apa? Iya bener sih tuh. Terus dia nggak dicariin nama yang gede itu? Enggak kan diumpetin.
tadi dia kayak apa sih Intinya ngomong? sebenarnya gini sih, Ca, dia nggak bisa pindah sendiri. Oh gitu. Kalau ada yang dipindahin pindahin, nggak apa-apa. ya nggak bakal ada yang bisa nyari kayak gitu. Dia tuh anxious, kayak apa saya anxious ya? Anxious. Ya anxious kayak aduh ntar ketahuan kayak kalau ketahuan tuh itu dia tuh tadi kayak agak ngasih tahu sebenarnya dia kayak ibaratnya orang ya di Habis apa, buka mulut. iya Oh. lu ngapain gitu kan gitu ya. Kok lu bisa kesana misalnya kayak gitu makanya dia udah di sana aja, dia di pojok itu ternyata kayaknya ini deh sebenarnya ditaruhnya di kamar Ica tapi dia di pojok tuh karena takut dia sembunyi jadi kayak ya udah pengen di sana aja. Kalau pas si gedenya nggak ada tadi gue kayak sekali kayak ngedapetin gambaran dia buka pintu kayak seakan-akan buka pintu gitu ya ngintip ke depan dan kiri kanan kayak bosan gitu loh kayak pengen. Kasian juga tapi ya. Makanya pas lo balik happy balik dari luar katanya kayak gitu. Terus rasanya ada kayak katanya kadang lo balik lagi bad mood ya. Iya pasti ada sih saat-saat pernah bad itu. mood ya dia rasanya pengen ngobrol. Oh. Tapi ya gue nggak Cuman bisa. dia ketawa aduh apa ini gitu kayak gitu dapat memori itu memori ya. Gue kayak dapetin gambaran gitu tadi. Terus ya dia kayak ada happy and sad momennya sih. Gue jadi tadi tuh agak terharu sedikit kayak senang tapi habis itu ada sedihnya lagi. Tapi pas ngeliat lu happy lagi kayak gitu. Tapi kok Kayak- dia bisa happy ya? Maksudnya kayak gue kan ya emang udah cukup lama sih. Tapi dia kan pasti lebih lama kan di sana. Terus kok bisa ke-attach gitu loh sama gue? Kayak sampai dia se-happy itu gitu ketemu gue. Ya karena itu tadi yang dibilang kalau dia semangatnya kalau ada lo doang. Karena ya memang dia di situ terus adanya gue gitu. Karena di sana itu dia nggak punya temen, yang ada kayak dibully lah kasarnya gitu. Ya, itu bahasanya dari Gitu. tadi itu dia kan kayak rasanya tuh mau kasih tahu yang kayak di tangga tuh ada yang lain gitu loh. Terus di ruang tamu lah yang minum kopinya, yang di depan Banyak dia takut semua sama itu. Terus makanya katanya yang di tangga tuh cewek kan. Kayaknya ya tapi dia kayak ngomong kayak itu tuh ibu-ibu ibaratnya gitu loh. Kayak versi ibu-ibunya mungkin ya. Ibu-ibu guys. Ibu-ibu guys. ya. Ibu. Nah, yang si ibu-ibu itu gua nggak tahu ya pokoknya sosok itulah gitu. Dia gua nggak ngerti sih, nggak kelihatan soalnya nggak terlalu kan, cuman kayak dia takut. Katanya cerewet ya kalau nggak salah tadi ya. Iya dia bilang cerewet. Dia suka dimarahin kayak. Nah itu dia tuh kalau keluar tuh suka ada takut ada yang cepuin ya. Ini berarti pada jahat temen dia di sana. Iya. Makanya dia suka mojok. Gitu. Tapi yang gue mind blown tuh ternyata sebaik itu di rumah gue. Sebanyak itu. Iya kan Sebaik tadi atau sebanyak? sebanyak. Sebanyak. Kayak ada dia, terus yang jahat, terus ternyata yang cewek di belakang bener, di depan juga ada. Nah itu kalau dia ibaratnya ngebongkar ke lu, nanti kan ketahuan. Bisa jadi pas si Kunti ini gue balikin ke sono, nah itu kena omel kayak gitu. Ngapain lu ngasih tahu gitu-gitu. Makanya pas udah dia ngobrol pengen ikut lu, biar nggak dicariin. Gue baru nangkep tadi ada kayak apa yang sumur ya. Itu kayak jadi simbol Apa? daerah mereka gitu. Oh, Kayak teritori daerah. ya kayak ibaratnya itu ada ibaratnya orang naik gunung ya terus kayak gitu. Nah ini tempat gua kayak gitu. Berarti dari gara-gara memang ada sumur itu, jadi Nggak ngerti juga ya karena sumur itu atau enggak, cuman kayak ya udah ini tempat gua aja. Kayak ada geng gitu loh. Nah, kayak ada preman, nah itu tempat nongkrongnya itu. Tapi ya kayaknya tadi nangkep yang di pagar juga tuh dikit gambaran yang palanya buntung ya. Kenapa nih? Nggak apa-apa, gua gua kira nggak ada. Gua nggak tahu. Nih, jadi yang palanya buntung itu ya agak serem sih. lu lihat tapi Ya, kebayang nggak lu? perawakannya. Kebayang. Tadi Dikasih soalnya bayang. agak itu kayak tapi badannya tuh ya beneran kayak kurus-kurus gimana gitu. Gue nggak tahu ya yang adik lu lihat tuh kayak gimana, cuman Jadi scriptnya cuma gitu sih, pokoknya gede, pokoknya kayak badan cowok tapi tinggi. Tapi ya tangannya panjang, kepalanya nggak kelihatan. ya kayak lagi masuk. Cuma dia Kayak- nggak bisa masuk sih ke rumah kayaknya ya. Iya. Dia nggak punya pala kali. Nggak diterima. Enggak, jadi mana nih pintu Oh masuknya? bener juga.
gitu jokes. Oh tapi sebenarnya bisa. Gue kira. Gue sembari kayak oh gini rasanya gitu. Gue sembari inget-ingetin kayak rasa dia kan. Lu setuju nggak tiap konten nyurup Gian? Setuju lah. Aduh, ini Seru ya tadi pertama kali tuh Iya. experience gue pertama kali tapi juga. yang ini gue kok tiba-tiba bisa agak lancar. Tiba-tiba gak lancar. Iya, Karena maksudnya- memang lancar. Oh, lancar. Udah lancar sebenarnya. Congrats. Aduh. Jadi Gian tuh sebenarnya kemarin udah sempet latihan. Cuma latihannya ya yang kayak dia latihan jadi gerak buat ngobrol kayak gitu. Latihan sama siapa tuh? Maksudnya siapa yang dimasukin? Iya itu yang bisa ngajarin buat latihan Oh, gerak ada gitu. yang- Biar sinkron lah kalau ada yang masuk itu sinkron kayak gitu-gitu. Nah ini first time dia nyurup yang model Dari luar. Kunti, yang ini kayak gitu-gitu. Nah makanya ternyata menyuruh Kunti, gue jadi kayak agak-agak gitu. Gue nggak mau, Iya. gue jujur gue Geli. geli sendiri. Tapi geraknya kayak udah hihi kayak gitu sendiri. Terus dia suka Suaranya, kayak gini-gini. iya suaranya. Ya jujur gue nggak tahu ya kenapa tiba-tiba ketawanya kayak gitu. Iya. Cocok sih lu dapet nadanya. Ya, Udah ya. tinggi. Ya gue cocok nih jadi apa voice over nanti. Oke. Oke. Dari Ica mungkin ada pertanyaan apa lagi nggak untuk dari sesi inilah, sesi nyurup gimana gitu? Sejauh ini sih udah terjawab semua ya, terutama dari sesi nyurup tadi itu kan di depan mata gue banget tuh. Soalnya selama ini kan memang gue ya percaya nggak percaya sih, soalnya kan emang gue nggak bisa ngeliat, jadi ya cuma dengar cuma bisa yakinin udah gitu. Terus ya itu gue nggak nyangka aja nih ternyata di rumah gue ternyata banyak, karena selama ini gue nggak ada gangguan, cuma dimimpiin Putri doang. Terus ya lega sih sebenarnya tahu kalau Putri itu tidak berbahaya. Karena takut juga ya kalau Ya kayak inilah ya mungkin ya Kur ya. Ada ini tongkrongan keren-keren gitu kan. Ini tuh yang kayak babunya gitu Babu. ya. Kang Mereka, suruh. "Woi, sini kayak gitu. untungnya nggak ganggu. Dia tuh yang baiknya. Mungkin ya. Gua nggak tahu sih baik ya. Gur. Baik lo kalau malu mah. Dia kayak Cowok. dia itu sebenarnya kayak gimana ya, ke Kuris tuh pengen ke Kuris tapi aduh takut dimarahin kayak gitu loh. Orangnya kayak ini galak katanya. Tadi ya kayak Sebenarnya mau sama gua tadi. Iya. Cuman kayak galak gitu. Takut kayak gimana ya? Ya resiko lah ya. Ya. Ya, Kalau Ya. sama gua mah di belakang aja. Hmm? Nggak gua urusin. Oh, ya coba aja tanya taruh. tadi diajak curhat. Iya. Iya, magian aja makanya. Aduh. Oke lah kalau gitu dari Ica mungkin udah terjawab ya. Akhirnya terjawab. Terjawab. Lega juga tahu dia baik. Iya, Tapi gua- kasihan juga sih. Nah, itu Gua rumahnya malu apa sih itu? habis masuk Kunti. Rumahnya. Apa? Rumahnya lagi Nggak mau dijual. tahu sih, ada omongan mau dijual, cuman kan karena pindahan itu baru banget, Oke. jadi masih belum lah, belum Oh. tahu kapan. Boleh promote rumahnya mungkin. Boleh rumahnya di Geraha Raya, pokoknya ntar kalau mau DM aja ya. Oke, nanti Gak ada setannya kalau udah dibersihin. Nanti dimasukin ada papan apa namanya agennya. Iya. Muka lu. Oke. Oke, kalau gitu thank you ya Ica udah datang main-main dan mau cerita-cerita tentang rumah dan dunia perkuntian si Putri ini gitu kan. Oke. thank you, Ca. Thank you juga Gian you. dan Nyurup, thank you Kuris. Iya, Thank you. sama-sama. Jago kan Gian? Jago, next boleh sih lagi. Aduh, Bisa nih. gantian lah kita. Kunti udah pocong. Aduh, nanti gua gini mulu. Nah, kolor hijau. Kolor hijau. Sorry hijau. Aduh, ntar gua buka baju tiba-tiba di tengah jalan. Ya, oke, kalau gitu untuk sesi selanjutnya tunggu aja, kita bakal banyak video-video yang menarik. Mungkin Kuris bakal nyurup juga, bukan cuma gua. Nggak mungkin. Ya bisa aja. Nanti gua ngomong aku lagi bindeng sakit gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mau nonton. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk komen juga jika kalian ada pengalaman seperti Ica didatangin di mimpi. Oke, selalu ingat di mana ada misteri. Di situ ada diari. Oke, Bye. see you guys.